Bab 675. Apakah ini Grandmaster Kendo? Apa yang terjadi di sini? Setelah keheningan yang lama di antara hadirin, Pangeran Shinji akhirnya mengatakan sesuatu di tribun. Pada saat ini, dia masih sangat terkejut, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Hiro Kamaguchi yang perkasa, ternaring seperti anjing. Shigeo Kagawa dan Ono Takuma semua tampak bingung dan linglung. Apakah ini benar? Bagaimana Hiro Kamaguchi yang kuat bisa kalah melawan ampas Masao Kenzi? Dan itu dikalahkan dengan sangat sederhana, hanya dengan satu gerakan. Mereka bahkan bertanya-tanya, apakah ini konspirasi yang diatur oleh Pangeran Shinji? Hiro Kamaguchi sengaja disuruh kalah, apakah ada permainan? Di atas tribun, Hanako juga sangat gugup. Dia menutup mulut kecilnya dengan erat dan berusaha untuk tidak berteriak. Melihat sosok Kenzi Harimurti yang perkasa di lapangan sekolah, dia berangsur-angsur menjadi bersemangat. Dia benar-benar ingin melompat dan berlari ke bawah memeluknya. Yumiko diam, hanya dengan senyum tipis, dan berkata dengan suara rendah, Hiro Kamaguchi, dia mungkin tidak akan bisa bangun lagi. Mengikuti kata-kata Yumiko, Menteri Konoha memimpin dua petugas medis untuk bergegas ke Hiro Kamaguchi yang terjatuh. Beberapa orang mengangkat tubuh Hiro Kamaguchi, petugas medis memeriksanya sebentar, dan akhirnya petugas medis berkata dengan sungguh-sungguh, ada beberapa patah tulang, dan cederanya sangat serius. Hingga saat ini, wasit yang bertanggung jawab atas catatan lapangan pulih dari keterkejutan. Dia buru-buru mengibarkan bendera kecil di tangannya dan berteriak dengan keras, permainan yang menentukan, Masao Kenzi menang. Dalam sekejap, penonton gempar. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Hiro Kamaguchi sangat kuat, aku tidak menyangka akan dikalahkan dengan satu gerakan. Masao Kenzi itu ternyata sangat kuat. Di atas tribun, semua kerabat kerajaan, serta mereka yang muda dan anggota keluarga kerajaan yang cantik, semua memandang Kenzi Harimurti dengan heran seolah-olah mereka telah melihat monster. Shigeo Kagawa masih dalam keadaan linglung saat ini, seperti mimpi, dan dia secara bertahap menerima kenyataan setelah sekian lama, apakah ini benar? Hei, apakah ini benar? Hehe, haha. Hahaha. Dia akhirnya tertawa, menari seperti orang gila, kita menang, kita menang. Pangeran Shinji dikalahkan oleh kita, hahaha. Ono Takuma dan yang lainnya sangat gembira, dan mereka mengelilingi Pangeran Shigeo dengan segenap otaknya, melompat dan berteriak, seperti sekelompok pasien gangguan jiwa parubaya dan lanjut usia yang memenangkan lotre. Bertentangan dengan kegembiraan mereka yang luar biasa, Pangeran Shinji memiliki wajah gelap dan terus memaki dengan gigi terkatuk. Hiro Kamaguchi jelas sangat kuat, tapi dia dikalahkan begitu saja oleh orang yang dia remehkan. Sangat tidak nyaman menahan kekalahan seperti ini di dadanya. Di bawah tribun, Takano Ieyasu juga memiliki wajah gelap, seolah menelan lalat, amarah membuncah di hatinya. Dia awalnya ingin melihat Kenzi Harimurti dipukuli menjadi tumpukan kotoran, tapi sekarang, malah Hiro Kamaguchi yang pingsan di tanah dan berubah menjadi tumpukan kotoran. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Masao Kenzi melakukannya. Jika petugas medis tidak memastikan bahwa Hiro Kamaguchi terluka parah dan patah tulang, dia mungkin mengira Hiro Kamaguchi sengaja berpura-pura. Hal yang paling menjengkelkan sekarang bukanlah ini, tetapi fakta bahwa Masao Kenzi, orang udik yang memenangkan babak penentuan, memenangkan pemilihan dan menjadi suami Ratu Yumiko. Ketika Takano Ieyasu memikirkan Dewi tertinggi Yumiko, yang secantik salju dalam benaknya, dia akan menjadi wanita yang dapat dinikmati oleh Masao Kenzi, seorang udik pedesaan, seperti yang dia inginkan. Dia sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Berbeda dengan mood orang-orang tersebut, Ryuzaki Otori saat ini sedang mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan keras. Dia mengingat pemandangan yang dia lihat barusan. Kenzi Harimurti mengayunkan pisau kayu ke atas tanpa aturan apapun. Itu tampak penuh kekurangan, seperti orang biasa yang sama sekali tidak tahu ilmu pedang, dan bertindak secara naluriah di hadapan bahaya. Tapi kenapa Hiro Kamaguchi, yang sepertinya bergerak lebih cepat, tiba-tiba pisau kayu di tangannya hancur begitu dia akan menyentuh kulit kepalanya? Ryuzaki Otori ingat dengan jelas bahwa reaksi Masao Kenzi jelas setengah lambat pada saat itu, bahkan sebelum kedua pisau kayu itu bertabrakan, pisau kayu Hiro Kamaguchi telah patah dan tubuhnya terlempar jauh. Mungkinkah ini energi master pedang legendaris? Ryuzaki Otori hanya menutup matanya, mengerutkan kening dan bermeditasi. Sensei Nagatomo mengatakan sebelumnya bahwa seni pedang dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah bertarung dengan pedang dan membunuh musuh dengan gerakan. Ini adalah tingkat tangan yang kuat. Di tingkat kedua, rumput dan pohon digunakan sebagai pedang, dan energi pedang digunakan untuk mengendalikan musuh. Ini adalah wilayah master. Tingkat ketiga, tidak ada gerakan ataupun pedang, dan musuh dipertahankan dengan pikiran. Ini adalah ranah Grandmaster dan orang suci yang abadi. Mungkinkah Masao Kenzi telah mencapai ranah master legendaris? Apakah dia master ilmu pedang yang tersembunyi?
Ryuzaki berdiri dengan sikap berkabut, berjalan dengan cepat ke pisau kayu yang hancur, berjongkok dan memeriksanya sebentar, dan dia memastikannya di dalam hatinya, pisau kayu yang patah inci demi inci ini hanya bisa dihancurkan oleh energi yang mendominasi. Ryuzaki Otori tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melangkah ke arah Kenzi Harimurti, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, "Master Masao, tolong maafkan aku." Kenzi Harimurti sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ryuzaki Otori tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda. Dia bersemangat dan penuh hormat, dia juga sangat rendah hati dan sopan. Dia benar-benar berbeda dari citra masa lalu yang keren dan sombong. Meskipun Kenzi Harimurti sedikit tidak nyaman, dia tidak akan serius dengan pria keras kepala seperti Ryuzaki Otori. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan batuk kering, menyatakan bahwa dia tidak peduli. Tanpa diduga, setelah Ryuzaki Otori membungkuk, dia mengganggunya tanpa henti, dan bahkan membuat permintaan yang agak berlebihan, berharap Kenzi Harimurti, seorang ahli ilmu pedang, dapat mengajarinya cara menggunakan ilmu pedang. Terus terang, dia ingin memuja Kenzi Harimurti sebagai guru. Kenzi Harimurti tidak tertarik pada hal-hal seperti menerima murid, belum lagi dia mengenal dirinya dengan baik. Terus terang, 9 dari 10 indera kendo, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan mengapa Ryuzaki Otori memintanya jadi guru? Hanya saja kekuatan internal dan latihan eksternalnya lebih kuat, sehingga memiliki efek menguasai semua jenis keterampilan, tetapi bahkan jika dia mengajarkan keterampilan seperti mengendalikan energi dalam kepada orang lain, dapatkah dia mempelajarinya dengan baik tanpa latihan yang melelahkan selama puluhan tahun? Hei, bakatmu terlalu buruk, dan tidak ada gunanya untuk mengajarmu. Lebih baik kamu bekerja keras sendiri. Kenzi Harimurti terlalu malas untuk berbicara, dan pergi sendiri. Ryuzaki Otori membeku di tempat dengan bodohnya, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Harus diketahui bahwa dia memiliki kualifikasi seni bela diri. Pada Ryuzaki Otori, tidak hanya 1 atau 2 ahli pedang terkenal yang mengatakan dia sangat berbakat, tetapi Master Masao. Mungkinkah Master Masao sedang menguji kesungguhan saya? Ryuzaki Otori berpikir untuk melakukannya, jadi dia berlutut di tanah dan berteriak ke punggung Kenzi Harimurti, "Master Masao, Ryuzaki Otori memohon Anda untuk mengambil Ryuzaki sebagai murid." Selanjutnya, dia memukul kepalanya ke lantai tanpa malu-malu. Tetapi pada saat ini, Shigeo Kagawa dan yang lainnya berkerumun, seolah-olah mengejar lalat dengan jijik, "Pergi, pergi, jangan ganggu Tuan Kenzi." Mereka sepertinya sudah lupa bahwa belum lama ini mereka semua menganggap Ryuzaki Otori sebagai harta karun, menganggapnya sebagai milik mereka, dan mempercayakannya pada harapan besar mereka, tetapi sekarang mereka semua mengubah wajah mereka dan membuangnya seperti sampah. "Kenzi, sepupu Kenzi, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Kagawa Shigeo tidak memperhatikan Ryuzaki, dan memimpin Ono Takuma dan yang lainnya mengejarnya, dan ingin berteman dengan Kenzi Harimurti. Bab 676. Sungguh kebobrokan. Hahaha, semuanya, angkat gelas anggur dan rayakan kemenangan Masao Kenzi atas Hiro Kamaguchi dan terpilih sebagai menantu. Pada siang hari, di rumah Pangeran Shigeo, sebuah jamuan makan besar disiapkan dan suasana sangat hangat. Kenzi Harimurti, seekor kuda hitam, sangat mengagumkan mengalahkan Hiro Kamaguchi, dan mengalahkan konspirasi Pangeran Shinji dalam mempengaruhi urusan negara. Lebih penting lagi, ini adalah kandidat yang direkomendasikan oleh Pangeran Shigeo. Meskipun Pangeran Shigeo tidak pernah berencana mempertaruhkan keberuntungannya di masa depan pada Kenzi Harimurti, mulai saat ini, dia berubah pikiran. Setelah semua orang duduk dengan senyuman setelah minum, Pangeran Shigeo memeluk bahu Kenzi Harimurti dengan penuh kasih sayang, dan mulai menggoda kerabat sambil tersenyum. "Kenzi, aku mengingat kembali ketika nenekmu tidak meninggalkan istana, dia sangat baik padaku saat itu, dan membawakanku semua hal yang enak dan menarik. Di antara begitu banyak keponakan, aku adalah yang paling yang dia sukai. Tidak apa-apa sekarang, kamu menonjol, dan kamu akan dikonfirmasi oleh Yang Mulia Kaisar sebagai suami Yumiko segera, setelah itu, sepupu dan kamu akan lebih akrab." Kenzi Harimurti sedang makan makanan laut sambil mengangguk untuk menghadapinya, saya berpikir dalam hati, lebih banyak berteman. Saya mengingat kembali ketika saya pertama kali datang mengunjungi Anda, wajah jelek tua Anda seperti melihat kerabat miskin yang datang ke keluarga kaya Tuan Tanah. Tidak berbicara baik dengan saya, dan mengabaikan saya bahkan hampir mengirim saya keluar. Untungnya, Anda masih memiliki sedikit hati nurani, dan Anda tidak melakukan hal-hal yang begitu buruk. Sepupu, saya bisa memenangkan pemilihan kali ini, berkat rekomendasi kuat Anda. Sepupu, jangan khawatir, saya juga orang yang tahu cara mengukur masa depan, sepupu saya hanya bisa mengatakannya. Kenzi Harimurti mengetahui apa yang dipikirkan Pangeran Shigeo, dia mengadakan perjamuan besar dengan antusiasme seperti itu. Dia hanya ingin memenangkan hatinya, dan kemudian menggunakan pengaruh menantu laki-laki kerajaannya untuk meningkatkan haknya untuk berbicara dalam urusan negara di masa depan.
Namun, hal semacam ini tidak bertentangan dengan posisi Kenzi Harimurti, tepatnya selama tidak boleh bertentangan dengan posisi Yumiko. Yumiko telah memberitahu Kenzi Harimurti secara pribadi, jika Pangeran Shigeo ingin memenangkan hati Anda dapat membentuk aliansi dengannya untuk sementara. Karena di antara semua kerabat dan keluarga kerajaan, pihak Pangeran Shinji adalah yang paling kuat. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari Pangeran Shigeo, dua kekuatan yang kuat akan terbentuk. Yumiko, sebagai ratu akan sulit berbicara. Kenzi Harimurti sangat up to date, terlihat jelas, dan dia juga secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Pangeran Shigeo lebih bahagia di hatinya dan tersenyum lebih tulus. Jika dia mendapat dukungan dari Masao Kenzi, menantu di masa depan, dia dapat meluruskan punggungnya dan bertarung dengan Pangeran Shinji dan para bajingan itu dalam pertandingan keluarga. Dia terkekeh, dan menepuk bahu Kenzi Harimurti berulang kali, oke. Sepupu Kenzi adalah orang yang ceria. Mulai sekarang, kamu akan menjadi menantu dan aku akan menjadi pangeran. Kita, paman dan keponakan, pasti akan mencapai hasil yang luar biasa dengan bekerja sama. Dia mengangkat telapak tangannya dan bertepuk tangan, berkata, pengurus rumah tangga, kemarilah. Seorang kepala pelayan tua datang, membuka kotak hadiah yang sangat indah, dan mempersembahkannya dengan hormat. Di dalam kotak kado yang terbuka itu bukan emas, perak dan perhiasan, tapi sekumpulan kunci, dan sepertinya ada beberapa kartu akses. Pengurus rumah tangga tua itu tersenyum dan berkata, Master Masao, ini adalah hadiah ucapan selamat dari Yang Mulia Pangeran untuk memberi selamat kepada Anda karena terpilih sebagai menantu. Yang Mulia memiliki villa bergaya Amerika yang baru saja selesai di pinggiran selatan ibu kota. Villa luasnya lebih dari 1000 hektar, ada bangunan utama, 2 bangunan tambahan, taman, danau, padang rumput, area berburu, semuanya sangat cocok untuk menunggang kuda, berkuda dan berburu selama liburan. Tentunya Anda juga bisa mengajak teman untuk minum koktail dan bermain golf. Master Masao, di sini juga ada daftar, yaitu pembantu rumah tangga, tukang kebun, juru masak, pelayan, satpam, dan staf lain yang diatur khusus oleh Yang Mulia untuk tinggal di villa. Total ada 28 orang. Silakan lihat, Master Masao. Setelah pengurus rumah tangga tua mengatakan ini, dan menyerahkan kotak hadiah yang sangat indah ini kepada Kenzi Harimurti dengan senyuman di wajahnya. Kenzi Harimurti sedikit terkejut saat menerima kotak hadiah berat yang penuh dengan kunci. Ribuan hektar villa pribadi, taman, danau, padang rumput, area berburu. Dan 28 pembantu rumah tangga jangka panjang disediakan secara gratis. Hadiah yang sangat berharga, meskipun Kenzi Harimurti sangat kaya sekarang, tetap dia merasakan ini terlalu boros. Kenzi Harimurti tidak bisa tidak berpikir, anggota keluarga kerajaan benar-benar kaya dan berkuasa. Paman, aku tidak pantas mendapatkan hadiah yang mahal. Meskipun Kenzi Harimurti sedikit tersentuh, dia masih mendorong kotak kado dan menolak dengan sopan. Pangeran Shigeo tertawa, mendorong kembali kotak hadiah itu dan berkata, Sepupu Kenzi, kamu akan segera menjadi menantu laki-laki, jadi jangan membenci hadiah kecil ini. Hadiah ini tidak hanya merayakan pemilihanmu sebagai menantu tapi juga ucapan terima kasih karena konspirasi Pangeran Shinji telah digagalkan. Ono Takuma dan keluarga lainnya akan ditekan oleh Pangeran Shinji, tidak bisa bernapas, dan pada saat itu, kerugian apapun tidak akan sebanding dengan villa ini. Ono-kun, bukankah begitu? Pangeran Shigeo berkata dengan sebuah senyuman. Ono Takuma dan beberapa pejabat mengangguk dan setuju, Master Masao, jangan sungkan, Pangeran Shigeo adalah sepupu Anda, dia harus memberi Anda sebidang tanah sehingga Anda dapat memiliki tempat tinggal di ibu kota. Dan selain itu, tidak hanya Pangeran Shigeo yang menyiapkan hadiah, kami juga menyiapkan beberapa hadiah, kamu tidak boleh menolak. Pada titik ini, Ono Takuma bangkit dari kursinya, dan seperti Pangeran Shigeo sebelumnya, dia mengangkat telapak tangannya dan bertepuk tangan. Dua pria berseragam pilot masuk dari luar, berjalan ke arah Kenzi Harimurti, membungkuk dengan hormat pada saat yang sama. Ono Takuma berkata sambil tersenyum, Master Masao, kedua pilot ini dan helikopter yang mereka pimpin adalah hadiah ucapan selamat dari keluarga Ono saya. Awalnya saya ingin memberi Anda sebuah rumah besar di puncak gunung, ya, tapi melihat Pangeran Shigeo telah menyiapkan sebuah villa sebagai hadiah, saya tidak punya pilihan selain berubah pikiran dan memberi Anda jet pribadi yang dapat diparkir di villa untuk kenyamanan Anda. Kenzi Harimurti mendengar ini sedikit terkejut, dia sering mendengar ada yang memberikan rumah dan mobil, tapi ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu ketika seseorang mengirim pesawat dan dua pilot. Tuan Masao, saya juga punya hadiah untuk Anda. Yang lain melangkah maju satu demi satu, tak mau kalah, keluarga Kameda kami telah menyiapkan 5 mobil sport super dengan gaya berbeda, dan saya sudah mengatur tenaga kerja untuk membawanya ke villa Anda.
Setelah satu orang selesai berbicara, yang lain datang dengan tergesa-gesa, seolah mencoba melihat siapa yang lebih kaya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Masao, saya punya kapal pesiar yang diparkir di Bay Wharf, jika Anda tidak keberatan. Dan aku, perusahaan filmku telah merekrut banyak wanita terkenal, jika Master Masao tertarik, mereka bisa memberi Anda layanan kapan saja. Tengzi Harimurti hampir tidak bisa duduk diam, masih ada orang yang secara terbuka mengungkapkan hadiah wanita. Kelompok orang kuat ini telah jatuh ke titik seperti itu. Tidak ada batasan untuk pemborosan dan tidak ada batas untuk moralitas.